Gue tuh gak sudi punya saudara kayak lu. Apa beneran dibilang bapaknya Semi kalau dia itu adiknya ayah aku? Jadi Semi itu ternyata masih saudaraan sama aku. Cedera di kaki kamu itu kan cuma akal-akalan kamu saja kan? Agar kamu bisa menyingkirkan Madun dari tim sepak bola kita. Bapak ini sekarang benar-benar merasa bersalah sama si Madun. Karena dalam untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi berlalu manis. Halo anak-anak, gimana caranya kalian? Happy semuanya ya? Happy dong, Pak. Sekarang Bapak kasih waktu kalian sampai jam 9 malam ya, untuk acara bebas. Segitu doang. Iya, nanti kalian harus istirahat setelah ini. Masa sih sampai jam 9 malam doang sih, Pak? Yang lain itu kan besok harus latihan. Nanti yang lain pada kecapean kalau sampai kalian terlalu malam ya. Oke deh, Oke, Pak. semangat. Ya, Pak. Selamat berdagang ya. Ya, dadah, Bapak. I love you. Oke, sekarang kita lanjut. Tunggu. Gue juga pengen nyanyi buat my prince madam ya, gue. Apaan sih, Ros? Emang lu mau nyanyi apaan sih? Suara lu bukannya jelek. Hey, Kano! Kayaknya ini timing yang tepat buat lo ngomong sama Madun. Ngomong apaan? Ya ngomong isi hati lo lah sama Madun. Lo mau keduluan sama Rosa? Udah lo ngomong. Tapi kan gak segampang itu. Udahlah. Sialan lu dulu. Lu lihat aja. Bakal nyesel lu udah naksir Raisa. Lu ikut gue sekarang. Enggak deh, nanti gue dicariin. Lu cowok kan? Kalau emang lu cowok, lu ikut gue sekarang. Sorry, gue nggak bisa. Tet. Udah lu ikut gue sekarang. Pan, tarik yang kenceng. Udah, jangan. Udah, ikut gua. Apaan sih? Anak kampung. Gue tahu, lu suka sama Raisa kan? Punya mulut gak sih lu? Diem aja. Jawab tuh pertanyaan Semi. Siapa yang ngomong kayak gitu? Alah, semua juga udah tahu. Kalau lu ngejar-ngejar Raisa kan? Gue bilangin ke lu ya, sebelum lu naksir orang, mending lu ngaca dulu. Kayak lo udah salah paham deh. Gue itu nggak ada hubungan apa-apa sama Raisa. Cuma apa? Semi, cepat ambil tali buat narik Raisa ke atas. Emang lu siapa?
Bos gua, juragan gua, nyuruh-nyuruh gua. Ayo, pegang tangan aku. Dun, aku gak kuat, Dun. Ayo Raisa, aku gak bakal biarin kamu jatuh. Ayo, kamu percaya sama aku sekarang. Yuk, kita naik. Tapi kalau gua gak tolongin, bisa-bisa Raisa celaka. Padahal ini kan kesempatan gua buat jadi pahlawan di mata Raisa. Kenapa? Kaki aku kesangkut. Semi, tolong bantuin gua narik. Bantuin. Iya. Raisa! Raisa! Semi, ada apaan sih? Tahu, lo ngapain sih? Bengong gak jelas sisi sendirian. Gimana nih? Masa sih gue ceritain yang sebenarnya? Gue punya ide. Ini kesempatan gue buat ngancurin si Madun. Ada apaan? Enggak, tadi Madun berusaha buat nyelakain Raisa. Iya. Udah deh, apapun yang terjadi, yang penting kita sekarang harus nyelamatin mereka cepet-cepet. Sekarang gua kasih tahu pelatih secepatnya ya. Kalian semua tunggu di sini. Iya deh. Buran. Lo serius? Enggak kan? Raisa, kamu gak apa-apa kan? Raisa bangun! Sa bangun, Sa! Raisa! Tolong! Bu Marni, silakan Bu Dewi dulu yang cerita. Nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba saya jadi kepikiran sama Madun. Bu Marni sendiri kenapa? Iya Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Saya takut terjadi apa-apa sama Madun. Daripada kalian menduga-duga dan berpikiran yang tidak-tidak, sebaiknya kita ke tempat Madun latihan supaya kalian lebih tenang. Iya, Kak. Sebaiknya adek tunggu di sini aja dulu ya, biar teman adek kami yang tanganin. Ini ada apaan sih? Kok Raisa bisa masuk jurang gitu? Emangnya dia lagi ngapain? Dia yang udah nyelakain Raisa. Tadi aku lihat dia pacaran di dalam hutan. Terus dia mau meluk Raisa. Mungkin karena ada aku, dia panik dan dia langsung mendorong Raisa sampai jatuh ke jurang. Terlaluan. Madun, kenapa kamu tega berbuat seperti itu ke Raisa? Enggak, saya nggak ngelakuin itu. Lo tega banget sih, Dun. Raisa kan udah baik banget sama lo. Tega ya lo nyelakain dia.
Aduh Ra, lo tuh jangan nuduh my prince Madun sembarangan gitu dong. Lagi juga Madun tuh gak bakal mungkin careless ngelakuin hal-hal kayak gitu tuh. Ini tuh udah ada buktinya kalau Madun yang masukin Raisa ke jurang. Dasar anak kampung. Sukanya pergaulan bebas. Jangan samain pergaulan bebas di kampung sama di sini. Randy, saya nggak seperti itu ya. Gimana bisa kamu tahu, Dewi? Kamu kan juga baru nemuin dia. Dan kamu juga ngaku-ngaku dia itu anak kamu. Bisa aja kan dia punya sifat latar belakang sifat yang buruk kayak gitu? Cukup Pak Randy, jangan memfitnah Madun seperti itu. Saya mendidik Madun dari kecil. Saya mendidik dia tentang ibadah dan sopan santun. Jadi, Madun tidak seperti apa yang Bapak tuduhkan terhadap dia. Oh, jadi dia itu anak kamu, bukan anak Dewi. Pantesan. Jadi ini semua ini rekayasa ya. Diam kamu, Randy. Kamu sudah salah sangka. Ibu Marni ini adalah ibu angkat Madun. Yang dari kecil sudah mengasuhnya ketika dibuang sama David. Dokter, gimana keadaan anak saya? Sampai saat ini anak Bapak belum sadarkan diri, Pak. Madun, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Raisa, saya akan tuntut kamu. Rasain lu dulu. Siapa suruh berani yang rebut Raisa dari tanganmu? Semi, tunggu. Kakek pengen kejujuran dari kamu. Ada apa sebenarnya dengan Raisa? Kakek yakin apa yang kamu katakan tadi itu tidak benar. Jadi maksud ayah, Semi ngebohong. Tega bener sih ayah. Bilang Semi itu ngebohong. Cucu kandung ayah sendiri. Ayah cuma mau kebenaran. Karena ayah tahu Semi tidak pernah suka dengan Madun dan berusaha untuk menjatuhkan Madun. Kakek, semua yang aku katakan itu benar. Sekali aja kakek percaya sama aku. Bukan Madun. Kenapa ayah itu selalu ngebela dia? Dia itu kan nggak jelas. Kita aja belum tahu dia itu anaknya Dewi atau bukan. Belum ketahuan kan? Randy, kenapa sih kamu tidak pernah berhenti untuk berpikir buruk terhadap orang lain? Ayah nggak salah alasannya. Aku ngerti deh sekarang. Mungkin aja Madun itu anak orang lain. Yang tadi ibunya ayah suruh untuk mengaku sebagai anak Dewi. Supaya ayah dan Dewi bisa menguasai semua harta Mas. Ini ayah kamu, Randy. Ayah tidak tergiur dengan hal itu. Cukup bagi ayah melihat anak ayah bahagia dengan jalan yang benar. Tolong, introspeksi diri kamu. Seharusnya ayah introspeksi diri. Kenapa ayah selalu membela Mas Adi dibanding saya? Anak yang gak jelas itu aja ayah bela. Dibandingin Semi, cucu kandung ayah sendiri. Itu semua karena ayah terlalu dekat sama Madun. Dan Madun bukan orang yang seperti kamu
menuduhkan itu. Tolong, jangan bikin masalah dengan mereka. Raisa, bangun sayang. Ini Papa. Tolong kamu segera bangun sayang. Yang sabar ya Pak Bowo. Kita semua di sini juga ikut mendoakan supaya Raisa bisa cepat sadar. Madun, sebaiknya kamu keluar. Saya nggak mau lihat kamu ada di dekat Raisa. Pak, dengerin penjelasan saya dulu, Pak. Tadi tuh saya sama Semi udah ngeliat dia terperosot di jurang. Dan saya mau bantuin dia, tapi sepatunya Raisa tersangkut di pohon. Makanya itu, aku udah gak keburu bantuin dia lagi. Pak Bowo, saya tahu Madun dari kecil, Pak. Madun itu sangat berbakti sama orang tua. Jadi Madun gak mungkin bohong. Iya Pak Bowo, saya minta tolong percaya sama Madun. Dia itu sahabatnya Raisa, dia gak ada niat untuk menyakiti Raisa. Sekarang ini yang saya pikirkan hanya kesembuhan Raisa. Masalah itu biar nanti Raisa yang menjelaskan kalau dia udah sadar. Tapi sekarang saya mohon, beri kami waktu. Beri kami waktu hanya untuk berdua. Indonesia, Indonesia itu negaraku, tanah airku. Sang juara, aku sang juara, itu darahku, itu namaku. Ngomongin bola, kita memang jagonya. Lo nggak percaya, lihat aja. Ente ngejual, aneh ngebeli. Jangan coba-coba lawan kita. Gol, Indonesia teriakan gol. Bersorak satukan semangat. Merah putihku pasti menang. Bersama teriakan gol. Bersorak satukan semangat. Merah putihku terus maju. Bersama teriakan gol. Bersorak satukan semangat. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Raisa. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Tidak ada kesembuhan yang sejati, yang melainkan datang dari Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Dul, kamu yang tabah ya dalam menjalani semua ujian ini. Iya Bu, tapi aku sebenarnya salah apa sih? Aku kan cuma niat mau nolongin. Kamu gak salah, Nak. Allah sedang menguji kamu. Untuk itu kamu yang sabar, ya. Tapi aku benar-benar khawatir sama Raisa. Untuk itu kamu terus banyak berdoa, tawakal dan istiqomah. Tetap di jalan Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada Raisa. Bu Dewi mau sholat? Ya, saya cuma cemas mikirin Madun. Dun, kamu gak apa-apa kan? Enggak kok Bu, insya Allah aku bisa ngadepin cobaan ini. Saya sudah menasihati Madun untuk tetap istiqomah dan tawakal. Insya Allah Madun bisa melewati semua ini, Bu. Saya juga doain Dun.
banget kita mesti Madun, sama-sama punya masalah. Emangnya Madun kenapa bang? Katanya tadi kena masalah ya? Tuh si Raisa sampai sekarang kagak sadar-sadar. Pingsan maksudnya? Kayak kita berdua pingsan nih kalau misalnya gak jadi kawin, ya Allah. Iya terus hubungannya sama Madun tuh apa? Si Raisa pingsan, sampai sekarang kagak sadar-sadar, yang salahnya si Madun. Semangat. Madun. Kamu hari ini jangan mengikuti latihan dulu ya. Tapi kenapa, Pak? Begini Madun, ini semua sudah menjadi keputusan Pak Kepala Sekolah. Dan kita masih tetap menunggu kesaksian dari Raisa. Apa benar kamu melakukan pelanggaran pada saat program berlangsung dengan berpacaran sama Raisa dan menyebabkan kecelakaan? Aduh, Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Mendingan Bapak percaya sama saya. Iya Madun, Bapak sangat percaya sama kamu. Tapi kita mau gimana lagi? Kita masih harus menunggu kesaksian dari Raisa. Dan semoga Raisa pun lekas sembuh. Kamu diharap untuk mengerti ya Madun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Wi? Nggak kenapa-napa ya. Cuman aku kepikiran kalau tes DNA itu menunjukkan kalau Madun itu bukan anak aku. Rasanya aku udah nggak bisa hidup lagi ya. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Wi. Cuma mau gimana lagi ya? Semua amanah yang harusnya saya jalankan, rasanya semuanya sudah pupus ya. Aku udah benar-benar gagal. Dan ini yang aku takutin karena sekarang Reni pasti akan ganggu kita lagi untuk berebut semua hartanya Mas Seni. Ayah minta sama kamu bersabarlah sedikit, ya. Nanti malam kita laksanakan sholat tahajud bersama-sama. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta yang terbaik sama Allah. Mudah-mudahan tes DNA itu berpihak kepada kita. Dan ayah yakin Madun itu adalah anak kamu dan cucunya ayah. Jadi insya Allah pencarian anak kamu itu tidak akan sia-sia. Apa yang harus aku perbuat ya Allah? Sekarang aku jadi serba salah. Aku kasihan sama Ibu Dewi. Tapi aku juga kasihan sama Madun. Laura, lu makan apaan tuh? Ini wafer stick coklatos. Mau? Gue buka ya. Isinya dua lagi gede-gede. Wow, coklatnya tebel ya. By the way, Madun mana ya? Dari tadi nggak kelihatan. Lu bakalan dikeluarin dari sekolah ini kalau sampai Raisa nggak selamat. Lu emang mau nyelakain Raisa kan? Lu pengen Raisa mati kan? Jangan nyangkal deh lu. Woi, lu udah berani sama gua? Oh, gua tahu. Kenapa lu nyelakain Raisa? Lu nggak mau kan Raisa jadi pacar gue? Makanya lu nyelakain dia. Kita sama-sama tahu kan sebenarnya apa? Raisa udah jatuh ke jurang dan gue udah nyelamatin dia. Gue minta bantuan lu tapi lu malah ngelepas tangannya dia. Iya kan? Jangan cerita gue deh lu. Gue gak minta ya. Gue tahu itu dan gue ngeliat sendiri lu ngelepas tangannya dia. Dan satu hal yang perlu lu ingat, gue gak pernah cemburu sama Raisa. Betul. Tolong! Aduh, tolong! Gue diserang Madun!
Madun, tolong. Ada apa ini? Ini Pak, si Madun nyerang Semi Pak. Enggak Pak. Lo pasti bohong kan? Ih Pak, Madun tuh gak bakal mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Ih, iya Pak, bener tuh Pak. Madun, ikut Bapak ke kantor. Sekarang ini, kamu bukan saja tidak boleh mengikuti latihan sepak bola, tapi kamu juga tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya melakukan narik kursi. Interview. Kamu ini siapa? Perkenalkan, nama saya Jebret Mourinho. Saya ini pelatih sepak bola di kampung Semadun. Sekaligus abangnya, sekaligus supir pribadinya. Hebat kan? 3 pekerjaan saya rangkap semuanya. Gayanya aja norak. Tahun kosong. Surut, apa-apaan lo? Kagak ada sopan santunnya main tua. Gua ngibang juga lo. Udah Bang, udah Bang. Udah biarin aja. Pak, jangan dengerin si Curut ini. Bapak tahu nggak kalau sebenarnya si Madun ini jago main bola. Nomor 1 Pak. Kalau misalnya kagak ada si Madun, ini sekolah kagak bakal bisa menang. Kalau misalnya ada pertandingan lawan siapapun, asal Bapak tahu itu. Kalau misalnya Bapak bandingin sama dia, jauh. Apaan Curut kayak begini? Liatin aja mukanya. Kayak tetangga saya, Haji Cep Mas Luki. Orangnya baik. Kalian ini enggak? Bapak jangan macem-macem sama saya ya. Saya bilangin bapak saya buat tau rasa ya. Apa? Lu bawa bapak? Bapak lu, emak lu, engkong lu sekalian lu bawa kemari. Lu kata gua takut. Pak, udah Pak. Kagak usah dengerin apa kata si Curut. Banyakan fitnahnya. Tidak bisa. Madun ini sudah sering melakukan pelanggaran. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus tegas. Pak, itu kagak mungkin. Ini bisa-bisa si Curut aja ngelakuin fitnah. Si Madun ini anak soleh, sholat 5 waktunya rajin. Apalagi ngajinya, sholat tengah malamnya apa lagi? Belum puasa Senin Kemisnya. Cukup. Ini keputusan saya sudah final. Bener udah final. Pak, nanti Bapak nyesel lagi. Ingat, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kagak pernah on time. Pikirin baik-baik. Ini sudah keputusan. Kalau nggak gini aja, saya kasih satu lagi kesempatan. Bagaimana kalau misalnya tim sepak bola sekolah ini lawan tim dari saya. Tapi tim sepak bola sekolah ini tanpa si Madun ikut saya. Kalau misalnya tim saya menang, Bapak mesti jadi wajib masukin si Madun lagi ke dalam tim sepak bola di sekolah ini. Bagaimana? Berani? Lo takut sama kita? Takut. Masa gue harus takut sama tim kampungan kayak gini? Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Raisa bangun dong. Kamu tuh gak kasihan apa sama Madun? Dia tuh jadi gak bisa main bola gara-gara kamu. Kasih kejelasan sebenarnya, kesaksian yang sebenarnya. Ayo dong Raisa. Kamu gak kasihan apa sama Madun? Sa, bangun dong. Udah lawat, mungkin Raisa masih sakit, jadi dia belum sadar-sadar. Alah, paling dia cuma pura-pura. Raisa, kamu tuh jahat banget sih. Kamu tuh gak kasihan apa sama Madun? Udah Wat, kita doain aja Raisa cepet sembuh, supaya bisa bantuin Madun. Semoga aja bisa nolong. Ya nggak? Jadi maksud Bang Jebret, aku gabung sama tim panti buat ngelawan tim sekolah. Pokoknya lo tenang aja, Dun. Tim panti asuhan yang diasuh oleh Jebret Mourinho, insya Allah pasti akan menang, ya? Iya, Dun. Kita juga udah kangen banget sama lo. Iya sih, gue juga kangen sama kalian. Tapi Dun,
anak yang sering ngejalin lu mana? Pengen gue gimang rame-rame nih. Aduh, kalau kayak gitu caranya gue enggak deh. Gue nggak mau. Aduh, lu bagaimana sih, Dun? Lu tuh harus menunjukkan bahwa lu ada pemain sepak bola yang hebat, yang nomor 1 di kampung ini, ya? Kenapa lu nyalin jadi ciut? Bukannya gitu bang, cuman gara-gara bola Raisa jadi masuk rumah sakit. Lu ngomong yang bener dong. Gua nggak ngerti nih, maksud lu apa sih? Jadi tuh Semi emang gak suka sama aku. Karena menurut dia itu aku udah ngerebut posisi dia di tim. Bukan begitu. Denger ya Dun ya, si Sapi itu. Semi bang. Bagusan kalau misalnya Semi. Sapi, si Sapi itu tuh cemburu sama lu. Ngerti nggak sih lu? Cemburu kenapa emang? Astagfirullahaladzim. Dun, dia tuh cemburu sama lu gara-gara Raisa sukanya sama lu, kakak sama dia. Ngerti kagak lu? Makanya dia nyelakain lu mulu. Udah, pokoknya sekarang gini. Lu konsen bermain yang hebat, ya kan? Tunjukin sama semua orang bahwa lu adalah pemain sepak bola nomor 1 di sini. Enggak bang, aku tetap nggak mau ikut. Ya, Dun, kenapa lu? Kan kita udah jauh-jauh, kenapa kagak mau? Ayo kita tanding yuk. Ya Dun, nih kaki gue juga udah kegatelan, pengen main bola Dun. Emangnya sejak aku nggak ada kalian emang nggak main bola? Yang main bola sih Dun, ya namanya juga di kampung Dun, lu kan tahu sendiri. Apalagi gak ada elu Dun, ya kan teman-teman? Ya tuh. Udah sekarang gini aja, semuanya harus konsentrasi bermain bola yang bagus dan benar. Terutama lu Dun, lu harus bisa nunjukin bahwa lu adalah pemain nomor 1, ya. Masalah Raisa, insya Allah pasti akan bantu, Allah pasti akan tolong. Mudah-mudahan Raisa tuh segera siuman ya. Iya Dun, abis tanding kita ke rumah sakit jengukin si Raisa gimana? Cakep tuh. Ya. Jadi ini tim bola lu Dun. Tikus Scott, kenapa lo? Lo takut sama kita-kita? Takut? Masa gue harus takut sama tim kampungan kayak gini? Wah, enak aja lu tim kampung. Walaupun kita tim kampung, tapi kita lebih baik daripada lu. Lebih baik? Lebih baik dari mana sih? Daripada lu kagak ada gentle-gentlenya minta si Madun. Ya jelas kita kagak terima. Terus, kalau nggak terima, lu mau apa? Semi, kita semua bakalan libas lo di lapangan. Dipikir gue takut kali ya sama tim kampungan kayak lo semua. Udah Sam, mendingan sekarang kita kasih pelajaran buat mereka. Oke bro, kita habisin mereka. Jadi, lo jual, kita beli. Ayo kita tanding. Anak-anak ingat, tetap semangat ya, bermain yang bagus. Dan jangan lupa, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ngapain masih diem? Ayo. Ini pertandingan apa? Kok ada tim panti? Semuanya itu ada sebab sama akibatnya. Sekarang ini Madun harus ngebuktiin bahwa dia memang main bola yang berbakat dan nomor 1. Nggak ada levelnya masih Sapi. Duh, Bang Jebret, Semi keles. Mau sampel kek, mau Sapi kek, mau siapa, pokoknya tuh orang. Yang jelas, kehebatan si Sapi nggak ada apa-apanya dibanding si Madun, anak buah gua. Dan satu hal lagi, lu semua harus percaya bahwa si Madun itu kagak bersalah. Raisa masuk rumah sakit bukan gara-gara si Madun. Sekarang gua tanya sama lu, apa pernah Madun melakukan suatu kejahatan? Pernah nggak? Enggak kan? Nah makanya lu semua harus kudu yakin bahwa si Madun itu benar-benar orang baik. Dan sekarang dia harus ngebuktiin bahwa dia bisa bermain bola. Dun, seandainya lu menang juga percuma kalau kenyataannya nyawanya Raisa nggak tolong. Dan ingat, kalau sampai Raisa kenapa-napa, itu semua karena lu. Karena lu udah gagal dalam menolong Raisa.
jadi banyak masalah. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Wah, ibu rajin juga ya perhatiin penampilan. Kamu gimana sih? Kan kemarin ibu udah bilang kalau kecantikan itu berawal dari kulit yang terawat dan sehat. Kalau Wardah itu cocok buat kulitnya wanita orang Indonesia. Dan yang paling penting, kosmetik ini halal. Itu bedanya Wardah sama kosmetik yang lain. Madun kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Nah itu dia Bu, saya juga lagi nyari. Saya kirain udah pulang. Nasi dong, Dun. Tahu. Ya. Kenapa itu si Madun? Lagian sih bengong aja. Aduh, Dun, lu kenapa sih, Dun? Tahu, aneh banget lu, nggak kayak biasanya. Iya, kenapa sih? Enggak, gue nggak apa-apa kok. Beneran, Dun? Yaudah, yuk. Ayo. Mana? Katanya kiper hebat. Kampungan lo, tau gak? Enak aja lu kampungan. Ntar tunggu ya pembalasannya. Asal ngomong aja lu. Bales dalam mimpi ya? Waktu udah habis. Aduh. Aduh, habis. Astagfirullahalazim, Dun. Lu sebenarnya kenapa sih, Dun? Gimana sih lu? Malu gua aja. Aduh, ini bagaimana sih urusannya? Masa tim yang dipimpin oleh Jebret Mourinho bisa kalah? Gimana, Dun? Maaf bang, aku benar-benar nggak bisa. Iya, tapi kan ini menghilangkan kesempatan untuk ngebela tim lo. Mikir nggak lo? Mungkin apa yang dibilang ibu benar. Karena aku main bola, aku jadi banyak masalah. Ibu lu yang mana? Bu Dewi apa Bu Marni? Idun. Bu Marni, Dok. Dia selalu ngingetin aku. Dan ternyata aku baru sadar sekarang. Sadar gimana maksud lo?
sadar bang, kalau ternyata emang benar sejak aku main bola aku jadi banyak masalah. Jujur aja, aku masih kepikiran soal Raisa. Soalnya kita kan belum tahu Raisa udah sadar atau belum. Sekarang saya cuma minta, mana hasil tes DNA-nya? Atau saya akan menempuh jalan. Raisa, aku mohon, kamu harus sadar. Aku akan merasa sangat bersalah kalau kamu gak sadar. Ngomongin bola, kita memang jagonya. Lo nggak percaya?